tabarakallah. Jadi yang mengira malam ini tuh akan menjadi lautan jutaan jemaah di pelataran Masjidil Haram, ternyata kosong melompong longgar seperti ini. Tidak terlihat jemaah Indonesia. Bayangin sahabat Al-Bahar, 200.000 lebih jemaah Indonesia di kota Mekah, dan jemaah lainnya sudah 100% masuk kota Mekah, tapi keadaan di Masjidil Haram itu sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Al-Bahar, dan di video kali ini saya mau nunjukin buat sahabat Al-Bahar semua kejadian di kota Mekah satu hari jelang wukuf di Padang Arafah. Kita akan jalan ke sana, ke pelataran. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang negatif ya. Kita lanjut sekarang. Bismillah. Dan Masya Allah tabarakallah, yang kita pandang di sini sahabat Al-Bahar, sepertinya malam ini tuh sepi ya. Beda jauh banget bedanya dengan hari atau malam-malam biasanya. Biasanya sahabat Al-Bahar di depan sini, depan WC nomor 3 nih, jemaah haji dari Indonesia tuh padat merayap berjubel-jubel. Apalagi jalanan yang satu ini nih. Tapi ternyata satu hari jelang wukuf di Padang Arafah tuh ini sepi ya. Nggak tahu kenapa sebabnya. Kita jalan ke sana sambil kita ceritakan sedikit sahabat Al-Bahar. Yang pertama yang harus kita ketahui, satu hari jelang wukuf Padang Arafah tuh jemaah haji Indonesia tuh tidak diperbolehkan keluar ya. Maksudnya dipersilahkan untuk beristirahat di hotel masing-masing sahabat Al-Bahar ya. Jadi tidak diizinkan untuk datang ke Masjidil Haram ya. Insya Allah itu yang pertama, karena makanya di sini tuh sepi seperti ini. Biasanya yang kita lihat di sini berkerumun jemaah Indonesia, ratusan jemaah Indonesia, ribuan jemaah Indonesia. Sekarang tuh tidak terlihat sahabat Al-Bahar ya, sepi. Kira-kira ada apa nih ya? Pasti sahabat Al-Bahar yang belum paham pasti bertanya-tanya, kemana sih 200.000 lebih jemaah Indonesia tidak terlihat ketika satu hari jelang waktu Arafah tidak terlihat di Masjidil Haram. Tapi ternyata kalau kita sudah paham, satu hari jelang Arafah itu jemaah Indonesia dipersilahkan untuk santai di hotel masing-masing. Ritual ibadah dilakukan di hotel masing-masing sambil memulihkan stamina untuk persiapan di Padang Arafah nanti. Seperti itu sahabat Al-Bahar. Saking para petugas sayangnya kepada kesehatan jemaah, shuttle bis yang biasanya 24 jam nganter jemaah itu dari hotel sampai ke Masjidil Haram sekarang tuh di stop gitu. Itu berlaku 3 hari sebelum hari Arafah. Nah sekarang ini tinggal 1 hari lagi sahabat Al-Bahar, dan seperti ini situasi dan kondisinya. Masya Allah tabarakallah. Jadi yang mengira malam ini tuh akan menjadi lautan jutaan jemaah di pelataran Masjidil Haram, ternyata kosong melompong longgar seperti ini. Makanya sekali lagi, kalau sahabat Al-Bahar yang belum paham pasti bertanya-tanya ya. Tapi kalau sudah tahu dengan nyimak video ringan kita nih, insya Allah tidak akan bertanya-tanya melihat keadaan seperti ini. Saya pun dulu sahabat Al-Bahar ketika belum paham itu aneh banget, kaget banget, berapa ratus jemaah yang diberangkatkan dari tanah air tiba-tiba sepi di Masjidil Haram. Ternyata itu penyebabnya. Allah Akbar. Dan itu berlaku terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari sebelum jemaah wukuf di Padang Arafah. Adapun yang lalu lalang di sini ini semua jemaah dari luar Indonesia ya. Tuh, ada mungkin ya 1-2 orang. Ada nggak kira-kira yang kesut? 1-2 orang, silahkan komen sahabat Al-Bahar. Kalau saya sih di sini belum melihat ya, belum melihat. Allah Akbar. Jadi maknanya di sisi lain sahabat Al-Bahar, yang terjadi 1 hari sebelum hari Arafah
jemaah dari seluruh dunia pun sudah 100% masuk ke kota Mekah. Makanya kita semua pasti mengira dan menyangka bahwa jutaan lautan jemaah pasti berjubel-jubel padat merayap di Masjidil Haram. Ternyata tidak ya. Allahu Akbar. Nah, ada sebagian kecil banget, kecil aja tuh jemaah yang duduk santai di pelataran. Masya Allah, Allahu Akbar. Makanya kalau dulu mas sahabat Al-Bahar, di mana momen jemaah haji seluruh dunia itu wukuf di Padang Arafah, orang Arab tuh, orang Saudi, orang Mekah tuh datang semua ke Masjidil Haram untuk tawaf, umroh dan yang lain sebagainya karena situasinya longgar di depan Ka'bah. Jemaah semua ke Padang Arafah itu dulu, tapi nggak tahu sekarang ya. Nanti kita cek faktanya ketika tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ada nih di sini ternyata sebagian kecil nih jemaah dari Turki nih yang baru siap nih ya. Jemaah dari Turki yang baru siap akan tawaf ya. Tapi ini sebagian kecil saja, bukan sebagian besar seperti halnya yang biasa kita lihat di video-video sebelumnya. Tuh, ini hanya segerintil saja. Ini kalau musim haji itu segini segerintil. Kalau musim umrah ini mungkin bisa kita katakan banyak. Ini di sini aja sahabat Al-Bahar terlihat kosong. Ya Allah. Apalagi di sini. Sepertinya para petugas juga tambah santai untuk malam ini. Tambah santai tuh. Nggak terlalu riuh kayak kemarin. Kemarin udah membersihin lantai, udah ngatur jemaah, riuh banget kelihatannya. Tapi untuk malam ini benar-benar normal sahabat Al-Bahar. Ya Allah. Nah, para pendorong pun kursi roda tuh semua kosong tuh. Insya Allah. Para petugas laskar seperti ini juga santai kelihatannya. Inilah sahabat Al-Bahar sekali lagi yang terjadi di Mekah satu hari jelang wukuf di Padang Arafah. Allah, ada mungkin ya sebagian kecil di sini jemaah yang lagi pada santai duduk makan. Tuh. Nah, ini tanpa disentuh oleh para petugas karena memang keadaannya lagi sepi. Dari tadi kita jalan santai juga nyaman banget ya, tidak bertabrakan dengan jemaah. Biasanya kita selalu riuh dan tidak terdengar juga para petugas Masjidil Haram dengan kalimat yalah haji itu tidak terdengar. Tuh lihat, para petugas Masjidil Haram pun santai-santai saja ya. Allah Akbar. Nah, kita coba naik ke emperan Hotel Hilton atau Syarikah Mekah ya, biar sahabat Al-Bahar bisa memandang lebih puas lagi, tidak sambil jalan. Yang antri KFC aja sepi tuh. Biasa ini tuh nggak seberapa, termasuk sepi nih. Biasanya macet banget. Bismillah. Nah, kita lihat dari sini. Baru kita kalau dari sini bisa memandang dengan puas keadaan kota Mekah satu hari jelang wukuf di Padang Arafah. Masya Allah, tabarakallah. Kita pindah posisi ya dari sini tuh.
Ini udaranya juga enak banget sahabat El Bahar. Jadi lebih nyaman gitu, santai ya. Tuh coba lihat tuh. Pada santai jemaah ya. Nggak diusik sama petugas. Biasanya kita berdiri sebentar aja di lokasi ini langsung teriak-teriak para petugas. Sekarang santai, aman. Tuh ada tuh beberapa orang tuh jemaah Indonesia tuh, bapak-bapak dong, 4 orang tuh. Kelihatan nggak sama sahabat El Bahar? Nah ini. Biasanya pelataran Masjidil Haram berwarna dengan atribut yang dikenakan oleh jemaah. Sekarang biasa ya, normal, alhamdulillah. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, kekuatan, kelancaran setiap perjalanan ibadah, dan mudah-mudahan juga kita disampaikan oleh Allah ke Padang Arafah, wukuf di Padang Arafah, dan juga mudah-mudahan di akhir perjalanan nanti Allah ganti ritual ibadah haji kita dengan amal ibadah haji yang mabrur, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan spesial juga buat seluruh sahabat El Bahar, walaupun hanya sekedar nyimak dari jauh saja, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, rezeki yang melimpah ruah. Allah izinkan pula datang kedua tanah suci menjalankan ibadah umrah dan haji, baik yang sudah ataupun yang baru merencanakan. Insya Allah kita semua akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus melakukan ritual ibadah. Semoga segera terkabul, amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat El Bahar, kita coba turun. Kita turun lagi, jalan ke arah sebelah sini. Siapa tahu di sebelah sana juga menjadi momen yang dirindukan oleh sahabat El Bahar, sehingga dengan video ringan kita nih bisa terobati. Sama seperti situasi yang sudah kita lewati ketika 1 hari jelang wukuf di Padang Arafah. Semua pelataran Masjidil Haram benar-benar kondusif, aman, tentram, keadaan normal seperti itu. Allah, kita lihat salah sekali lagi. Padahal biasanya di sini sahabat El Bahar ratusan ribuan jemaah di sini tuh antri panjang banget masuk ke tempat tawaf dari pintu ini nih, Bab Malik Fahad ini. Sekarang santai, nggak terlihat kerumunan keramaian, dan biasanya petugas pun di lokasi yang ini tuh riuh banget. Banyak jemaah yang susah diatur. Itu sekarang Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Sepertinya 90% jemaah sedang mempersiapkan stamina dan yang lain sebagainya untuk wukuf di Padang Arafah dan pelaksanaan ibadah haji lain. Allah Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini depan hotel Darul Tauhid aja sahabat El Bahar. Kemarin kita di sini susah untuk jalan, bergerak susah kalau kita menuju ke arah sebelah sini di jam-jam seperti sekarang ini nih, di detik waktu seperti sekarang, karena padatnya. Sekarang santai kita, alhamdulillah. Itulah sekali lagi yang terjadi di Masjidil Haram 1 hari jelang wukuf di Padang Arafah. Keadaan kota Mekah itu normal, tidak terlihat jemaah Indonesia. Bayangin sahabat El Bahar, 200.000 lebih jemaah Indonesia di kota Mekah, dan jemaah lainnya sudah 100% masuk kota Mekah, tapi
keadaan di Masjidil Haram itu sepi seperti ini. Sekali lagi yang tidak tahu pasti bertanya-tanya ada apa sebenarnya gitu ya. Ternyata itulah beberapa alasan yang menyebabkan pada saat ini Masjidil Haram itu sepi dari jemaah haji. Tuh lihat, ada yang santai bawa barang bawaan, koper sebesar ini. Biasanya jauh dari sebelum pelataran Masjidil Haram sudah tidak diperbolehkan. Ini dengan santainya barang bawaan dibawa jalan di tengah-tengah pelataran Masjidil Haram ya. Allahu Akbar. Sekali lagi kita lihat ke sekelilingnya di depan Masjidil Haram, bagian daripada Malik Abdullah seperti ini. Santai ya, Masya Allah. Subhanallah. Oke sahabat El Bahar, kita sekarang coba ke arah sebelah sana tuh ya. Saya masih sangat penasaran dengan di sebelah sana. Nah ini ada rombongan jemaah dari Afrika kayaknya ya, yang berkerumun seperti ini. Oh iya, dari Afrika tuh, tapi tidak ada dengan jemaah Indonesia. Ada jemaah dari Afrika dan jemaah dari Irak sepertinya tuh. Ini juga hanya sebagian kecil aja, bukan sebagian besar seperti halnya yang biasa kita tunjukkan. Pasang melompong nih di sebelah sini sahabat Allah. Nggak kebayang pasti di pelataran Ka'bah nih sepi pastinya. Biasanya di sini, oh ya Allah, sekarang mah sepi ya. Nah, Akbar. Dan baiklah sahabat El Bahar, sekali lagi mudah-mudahan doa kita, hajat kita segera Allah kabul supaya sahabat El Bahar secepatnya sampai datang ke dua tanah suci. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Dan itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan. Kejadian di Masjidil Haram satu hari jelang wukuf di Padang Arafah, ternyata jemaah haji Indonesia sebagian besar tidak ada yang turun ke Masjidil Haram guna menjaga kesehatan, memulihkan stamina dan yang lain sebagainya untuk mempersiapkan diri tempur di Padang Arafah, Musdalifah dan mabit di Mina, kemudian melontar jumroh. Seperti itu sahabat Allah. Dan baiklah, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.